Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah tanggal 2 Syawal tahun 1442 Hijriah, yang tentunya masih dalam suasana Idul Fitri, yang merupakan hari raya kaum muslimin yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seyogianya kita sebagai seorang muslim harus memahami betul tentang makna Idul Fitri, agar yang kita pahami, yang perlu kita amalkan, yang perlu kita luruskan, dan lain sebagainya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Idul Fitri, paling tidak ada dua hal yang dipahami oleh kaum muslimin. Yang pertama, memaknai Idul Fitri dengan kembali suci. Dan yang kedua, meyakini bahwasannya ketika memasuki Idul Fitri, maka kaum muslimin terbebas dosanya, mereka seperti bayi yang baru dilahirkan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang pertama yang berkaitan dengan makna Idul Fitri. Apa sebenarnya makna daripada Idul Fitri? Idul Fitri berasal dari dua kata, yaitu Aid dan Fitri. Aid berasal dari kata ada ya'udu, yang artinya kembali. Hari raya disebut dengan Aid karena hari raya terjadi secara berulang-ulang, dimeriahkan setiap tahun pada waktu yang sama. Ibnul Arabi mengatakan hari raya dinamakan Aid karena berulang setiap tahun dengan kegembiraan yang baru, sebagaimana termaktub dalam kitab Lisanul Arab. Jadi Aid artinya adalah kembali. Kenapa dikatakan hari raya menggunakan kata Aid? Karena memang kembali berulang setiap tahun. Ada juga yang mengatakan Aid berasal dari kata al-adah, yang artinya kebiasaan. Karena masyarakat telah menjadikan kegiatan ini menyatu dengan kebiasaan dan adat mereka. Kemudian jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT, arti kata fitri. Yang perlu diketahui, fitri dengan fitrah itu berbeda. Bukan sama maknanya, atau hanya berbeda logat saja, tidak. Yang pertama kita akan bahas tentang masalah kata fitrah. Kata fitrah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surah Rum ayat 30.
Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Dalam ayat tersebut Allah SWT menyebutkan kata fitrah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Jauzi. Makna fitrah adalah kondisi awal penciptaan, di mana manusia diciptakan pada kondisi tersebut. Awal mula diciptakannya manusia semua dalam keadaan fitrah, suci, Islam. Semua manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Semua manusia dilahirkan dalam keadaan Islam. Walaupun orang tuanya kafir, ketika dia dilahirkan, anak tersebut Islam. Kemudian orang tuanya lah yang merubah anak tersebut menjadi kafir dan lain sebagainya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan At-Tabrani, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanu fabawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah hingga ia fasih berbicara, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi fitrah maknanya adalah kondisi awal penciptaan di mana manusia tersebut diciptakan. Jadi fitrah maknanya adalah keadaan suci tanpa dosa dan kesalahan. Kemudian kata fitri. Fitri berasal dari kata aftara yuftiru, yang artinya berbuka atau tidak lagi berpuasa. Disebut Idul Fitri karena hari raya ini dimeriahkan bersamaan dengan keadaan kaum muslimin yang tidak lagi berpuasa Ramadan. Karena memang tanggal 1 Syawal diharamkan untuk berpuasa. Bukan boleh-boleh saja, diharamkan. Oleh karenanya Idul Fitri lebih tepat maknanya adalah kembali berbuka, bukan kembali suci. Kecuali kalau mau menyebutnya Idul Fitrah. Itu pun nanti akan menjadi pembahasan kitab yang berikutnya berkaitan dengan kembali suci. Banyak dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya fitri itu maknanya adalah berbuka. Yang pertama, terdapat dalam sebuah hadis yang Rasulullah SAW untuk menyegerakan berbuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairi ma ajjalul fitra. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata al-fitrah pada hadis di atas maknanya adalah berbuka, bukan suci. Yang kedua, hadis yang berkaitan dengan cara penentuan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Hari mulai berpuasa, yaitu tanggal 1 Ramadan adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Hari berbuka atau hari raya 1 Syawal adalah hari di mana kalian semua berbuka. Riwayat Imam Tirmizi dan Abu Daud. Disebutkan dalam hadis yang kedua tersebut, fitri atau al-fitru maknanya adalah berbuka. Dari sini jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT, maka keliru kalau kita memaknai Idul Fitri dengan kembali suci. Karena dari segi bahasa Idul Fitri artinya adalah kembali berbuka. Yang tadinya berpuasa selama bulan Ramadan, maka begitu masuk 1 Syawal tidak lagi berpuasa, khusus di tanggal 1 Syawal tersebut. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian berkaitan dengan keyakinan bahwasanya ketika memasuki Idul Fitri, kaum muslimin sudah terbebas dari dosa, sehingga mereka dilahirkan seperti bayi yang suci tanpa dosa. Ada 2 hal yang perlu diluruskan berkaitan dengan keyakinan seperti ini. Yang pertama, keyakinan bahwa semua orang yang menjalankan puasa Ramadan dosanya diampuni dan menjadi suci, sama dengan memastikan bahwasanya semua amal ibadah kaum muslimin termasuk puasa diterima oleh Allah SWT. Sedangkan kita tidak ada yang mengetahuinya.
Oleh karena itu jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT, perlu dibedakan antara keabsahan amal dengan diterimanya amal. Secara fikih kita bisa mengetahui puasa kita itu sah atau tidak, melakukan pembatal-pembatal puasa atau tidak. Kalau itu tidak kita langgar, pembatal-pembatal puasa tidak kita lakukan, berarti puasa kita sudah sah. Secara amal puasanya sah. Tetapi apakah puasa kita pasti diterima oleh Allah SWT? Tidak ada satupun yang mengetahui. Hanya Allah SWT saja yang mengetahui apakah amal ibadah kita diterima. Oleh karena itu Allah SWT mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk membaca doa yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkau zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Doa tersebut dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah SWT memerintahkan beliau dan anaknya untuk membangun Ka'bah. Diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Selesai membangun, malaikat Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal dari kami, dan sesungguhnya Engkau zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nabi Ibrahim saja masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya. Beliau berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya. Apalagi kita yang jauh derajatnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kepastian apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepastian apakah dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini diterima, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memasuki 1 Syawal, kita berhari raya Idul Fitri, kita berjumpa dengan sesama saudara kita, sesama muslim. Yang disyariatkannya adalah untuk saling mendoakan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka bertemu dengan para sahabat, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan kalian. Karena tidak ada satupun yang bisa memastikan apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Secara lahiriah boleh jadi amal ibadah kita sah, tetapi apakah diterima atau tidak, itu berbeda lagi. Kemudian jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT, yang kedua, sesungguhnya Ramadan hanya bisa menghapuskan dosa kecil dan bukan dosa besar, sebagaimana sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jtanabal kaba'ir. Salat antara salat 5 waktu, Jumatan ke Jumatan berikutnya, Ramadan hingga Ramadan berikutnya, akan menjadi kafaroh dosa yang dilakukan di antara amal ibadah itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Antara sholat 5 waktu, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib dan seterusnya, antara Jumat ke Jumat yang berikutnya, atau antara Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini menjadi kafaroh. Diampuni dosa-dosanya ketika seseorang melaksanakan amal ibadah tersebut dengan syarat tidak mengerjakan dosa besar. Jadi yang diampuni oleh Allah SWT adalah dosa kecil. Ketika kita mendengar hadis yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, barang siapa melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Yang dimaksud dengan dosa tersebut yang dijelaskan oleh Imam Nawawi adalah dosa kecil. Oleh karena itu, belum tentu seorang muslim ketika ia mendapati 1 Syawal 1442 Hijriah, lantas dosanya semua sudah dihapuskan, bersih seperti bayi yang baru lahir. Karena Allah SWT hanya mengampuni dosa-dosa kecil ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan qiyam pada malam Lailatul Qadar sebagaimana sabda Nabi SAW. Lantas bagaimana cara kita untuk menggugurkan dosa besar? Dalam surah An-Nisa ayat 31, Allah SWT berfirman,
In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosa yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia yaitu surga. Maka agar dosa-dosa besar kita terhapus, maka hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang dapat menghapuskan dosa. Adapun dosa-dosa kecil, ketika Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghindari dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala bisa saja menghapus dosa-dosa kecil. Dan juga dengan amal-amalan yang lain, apakah puasa, apakah sholat tarawih, dan amalan ibadah yang lainnya yang dilakukan di bulan Ramadan, itu semua bisa menghapuskan dosa, yaitu dosa-dosa kecil. Inilah jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan makna Idul Fitri, yaitu kembali berbuka, yang tentunya ini merupakan hari raya bagi kaum muslimin yang kita boleh saja untuk bergembira menyambutnya, tetapi dengan tetap tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal jamil muslimina min kulli dzam fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 99 atau ayat yang terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Yang dimaksud dengan al-yakin adalah ajal. Sebagian kaum muslimin salah memahami ayat tersebut. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin dimaknai makrifat. Jadi kalau yakinnya sudah tinggi, gak perlu lagi sholat, gak perlu lagi puasa karena dia sudah terbebas. Apakah keyakinan dia lebih tinggi daripada Rasulullah SAW yang beliau terus melaksanakan amal ibadah sampai wafatnya? Ternyata kalau kita melihat penjelasan dari para ulama ahli tafsir, yang dimaksud dengan al-yakin di sini adalah kematian. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Tidak ada yang namanya beramal ibadah itu sampai pada waktu tertentu. Tetapi teruslah beramal ibadah sampai datang pada kita kematian. Selesai Ramadan, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, sholat tarawih, masih ada amal ibadah setelah Ramadan. Contohnya apa? Puasa. Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun. Orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan sampai tuntas, kemudian ia melanjutkannya lagi dengan puasa Syawal 6 hari, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Oleh karena itu, tidak ada kata berhenti. Ramadan berpuasa, lanjutkan lagi puasa-puasa sunnah yang lainnya di bulan Ramadan. Sholat tarawih tidak ada, lanjutkan lagi dengan qiyamul lail, sholat tahajud, sholat witir, dan lain sebagainya di luar Ramadan. Membaca Al-Quran juga demikian, sedekah juga demikian. Zakat di akhir Ramadan masih ada sedekah-sedekah yang lainnya. Masih ada zakat harta yang lebih wajib lagi, lebih utama lagi, yang sebagian besar kaum muslimin banyak yang melupakannya. Jadi tidak ada kata berhenti ketika kita beribadah pada Allah SWT. Hanya ada satu kondisi seseorang berhenti dalam beribadah pada Allah, yaitu kematian. Maka hendaknya lanjutkanlah amal ibadah yang biasa kita kerjakan di bulan Ramadan dan tidak menghentikan sampai di Ramadan saja. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita semua, menerima amal ibadah puasa kita dan sholat tarawih kita selama bulan Ramadan. Dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa istiqomah melaksanakan amal ibadah dan menyembahnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha 'azima yazkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.